Nah, pagi ini pemirsa, khususnya untuk warga Muhammadiyah di beberapa daerah sudah melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal. Nah, kita akan lihat langsung bagaimana pelaksanaan sholat Id di 3 kota. Saat ini sudah ada jurnalis Metro TV Nuzul Nugraheni di Yogyakarta. Kemudian ada Fraser di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dan ada satu lagi Fadila Syarafina di Jakarta. Ya, informasinya tunggu apa lagi? Ya, kita langsung sapa rekan-rekan jurnalis yang ada di berbagai daerah. Kita ke Yogyakarta terlebih dahulu. Ada Nuzul di sana. Selamat pagi Nuzul. Jadi bagaimana pelaksanaan sholat Id warga Muhammadiyah pagi ini di Yogyakarta dan seperti apa antusiasme masyarakat yang hadir di sana? Ya, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di kota Yogyakarta ini, umat Muhammadiyah ini sudah mulai melakukan sholat Idul Fitri 2026, di mana ini saya berada ini di Masjid Gede Kauman Kota Yogyakarta. Ini juga merupakan salah satu tempat di mana umat Muhammadiyah telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Sejak tadi pagi ini ribuan jamaah sudah berdatangan di Masjid Gede Kauman untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, antusias masyarakat sendiri, warga Muhammadiyah khususnya ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada Jumat pagi ini sangat luar biasa. Begitu ya, tadi juga terlihat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah ini di kota Yogyakarta atau di Masjid Gede Kauman Kota Yogyakarta ini juga terlihat tidak hanya di dalam halaman Masjid Gede Kauman Kota Yogyakarta ini, tadi juga ada di jalanan begitu ya, memenuhi jalanan di Masjid Gede Kauman Kota Yogyakarta ini. Jadi tadi juga umat Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, ini di Muhammadiyah sendiri ini di kota Yogyakarta ini sudah mulai melaksanakan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini warga Muhammadiyah di kota Yogyakarta ini sudah melakukan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, ini ditetapkan keputusan pimpinan Muhammadiyah sebagai perayaan Hari Raya Idul Fitri 2026 ini. Baik dari Nuzul, terima kasih Nuzul di Yogyakarta. Pemirsa, saya mau ajak Anda kita lihat ke Sumatera Barat. Ada Fraser di sana. Fraser, jadi apa yang jadi kekhasan pelaksanaan sholat Id di Kabupaten 50 Kota pagi ini? Ya, terima kasih. Saat ini memang di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat itu memang sedang dilaksanakan sholat Idul Fitri, tepatnya di Masjid Al-Kausar. Nah, di Kabupaten 50 Kota itu sendiri itu ada dua yang keputusan masyarakatnya. Ada masyarakat yang memilih ikut dengan Muhammadiyah dan ada juga mengikuti program pemerintah yang akan dilaksanakan besok. Nah, namun untuk Kota Payakumbuh yang berdekatan dengan Kota 50 Kota ini adalah Kota Payakumbuh, itu pemerintah kotanya melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini tepatnya di kantor Wali Kota Payakumbuh. Nah, selain itu saya juga menggambarkan di tempat saya berada saat ini adalah Kota Sungai Penuh. Nah, Kota Sungai Penuh ini juga sejumlah pengikut organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah juga dengan sangat antusias melaksanakan sholat Idul Fitri yang bertempat di Masjid Baitur Rahman, dan bertindak sebagai khatib adalah Buya Harmalis, dan imamnya adalah seorang pemuda yang sudah hafal Al-Quran 30 juz seperti Arfan. Demikian, Kakak. Baik, terima kasih Fraser melaporkan dari Sumatera Barat. Kita berpindah lagi, kalau kali ini di Jakarta ada Fadila Syarafina. Selamat pagi Fadila. Jadi kalau sampai dengan pagi ini bagaimana suasana salat Id warga Muhammadiyah di Jakarta dan apakah ada pengamanan khusus yang Anda lihat dari petugas di sana? Ya, Jason dan juga Valen, untuk rangkaian sholat Hari Raya Idul Fitri atau sholat Id pada hari ini yang ada di kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta saat ini sudah selesai semua rangkaiannya, karena tadi sholat Id ini dimulai pada sekitar pukul 6:30 pagi, kemudian langsung dilanjutkan dengan khotbah sholat Id, dan saat ini seluruh rangkaiannya ini sudah terselesaikan. Memang kalau kita lihat tadi besar sekali ya antusiasme dari masyarakat, khususnya jamaah Muhammadiyah yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat Id. Bahkan Jason dan juga Valen, tadi kami lihat halaman parkir dari kantor pusat Muhammadiyah ini tidak dapat lagi menampung jamaat yang hadir, sehingga beberapa
beberapa ini harus melaksanakan sholat di area depan jalannya atau di area Jalan Menteng Raya yang berlokasi di depan kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah ini. Nah, kalau kita lihat tadi juga sejumlah tokoh dari Muhammadiyah ini juga cukup turut hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di sini. Di antaranya adalah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, ini ada Muhajir Effendi yang dulu juga merupakan Menko PMK, kemudian juga ada Wakil Menteri Pekerja Migran Zulfikar Ahmad Tawala, ini juga hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di kantor Pusat Muhammadiyah ini. Nah, tadi kalau kita lihat sholat Id ini dipimpin oleh Imam Masjid At-Tanwir, ini ada Ahmad Maulana Yusuf, sementara untuk khutbahnya ini disampaikan oleh dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Iza Rohman. Ada dari khutbah ini sendiri yang menjadi tema adalah bagaimana cara bersyukur atas nikmat yang terulur. Memang disampaikan dalam khutbah ini bahwa Hari Raya Idul Fitri ini juga merupakan momen yang tepat untuk mengoptimalkan kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Ramadan ini menjadi momen untuk mengoptimalkan kesabaran dan juga ujian ketaatan bagi umat muslim. Kalau ditanya tadi terkait dengan apakah ada pengamanan khusus di area ini selama tadi dilaksanakan sholat Id atau sholat Hari Raya Idul Fitri, tentunya tadi pagi ini sudah ada personil gabungan yang jaga di sini sejak dini hari, ini berjaga tentunya untuk memastikan bahwa kelancaran dari sholat Id ini tetap terlaksana dan jamaah ini dapat semuanya melaksanakan sholat Id dengan lancar. Kemudian juga tadi yang kami lihat juga sejumlah pihak kepolisian ini juga melakukan rekayasa lalu lintas ya, Valen dan juga Jason, karena memang tadi jalanan area di Jalan Menteng Raya ini sempat ditutup sementara karena adanya jamaah yang harus melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri atau sholat Id ini di area depan kantor Pusat Muhammadiyah, sehingga jalanannya ini ditutup sementara ketika dilaksanakan sholat Id. Kemudian setelah rangkaian sholat Id ini selesai dilaksanakan, jalanan ini saat ini sudah kembali dibuka dan juga dapat dilewati oleh masyarakat seperti biasanya. Nah, tadi Valen dan juga Jason ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi dari PP Muhammadiyah atau Muhajir Effendi, bahwa yang paling ditekankan ini adalah terkait dengan perbedaan penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, di mana Muhammadiyah ini menetapkan 1 Syawal pada hari ini, sementara pemerintah ini menetapkan pada esok hari atau pada hari Sabtu nanti. Nah, disampaikan bahwa perbedaan ini jangan sampai menjadi perpecahan atau menjadi alasan perpecahan di Indonesia, melainkan menjadi bagaimana memanfaatkan toleransi yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kantor Pusat Muhammadiyah. Valen dan juga Jason, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.